Demo besar Indonesia telah mempengaruhi dunia. Banyak negara yang mengikuti jejak Indonesia. Salah satunya Nepal. Demo besar Nepal atau bisa juga disebut dengan demo Gen Z. Lihat video ini, chaos banget dan rame banget. Rakyat Nepal pada demo sampai manjat-manjat. Bahkan gedung parlemennya sampai dibakar kayak gini nih, hancur semua. Kenapa bisa begini? Jadi awalnya Gen Z Nepal itu pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Oke, breaking news. Ini makin gila, guys. Nepal baru aja masuk ke babak baru dalam sejarah protes dunia. Karena rakyat Nepal baru aja membuat Perdana Menteri mereka resign, membakar beberapa rumah politikus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya kalau aksi demo Indonesia jadi inspirasi buat negara lain? Yap, nggak cuma viral di dalam negeri. Gaya demonstrasi rakyat Indonesia kini ditiru di luar negeri, termasuk Nepal dan Malaysia. Gak percaya? Simak buktinya di video ini. Indonesia punya sejarah panjang soal demonstrasi. Mulai dari reformasi 98 yang menumbangkan rezim, hingga aksi-aksi damai yang kreatif dan viral di media sosial. Spanduk lucu, teatrikal, hingga demo berjilbab sambil bawa bunga. Semua jadi ciri khas yang gak dimiliki negara lain. Bahkan, dunia akademik dan media internasional beberapa kali memuji kedewasaan publik dalam menyampaikan aspirasi. Demo besar Indonesia telah mempengaruhi dunia. Banyak negara yang mengikuti jejak Indonesia. Salah satunya Nepal. Demo besar Nepal atau bisa juga disebut dengan demo Gen Z. Demo ini disebabkan karena pejabat-pejabatnya korupsi dan flexing barang mewah. Di satu sisi lain, rakyat Nepal masih miskin dan kesusahan. Gen Z di Nepal menyerukan untuk demo besar-besaran di TikTok. Mereka berkumpul di kota Kathmandu. Demonya awalnya tertib dan kondusif. Tapi karena polisinya represif, menembakkan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam, masa menjadi anarkis. Ditambah lagi pemerintah Nepal memblokir 26 situs sosial media termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Gen Z di Nepal makin murka karena ini sama saja merebut kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Persis macam negara mana tuh ya yang blokir live TikTok dan Instagram. Saking besarnya demonstrasi ini dan saking kerasnya Gen Z ini, gedung menterinya dibakar. Gedung parlemennya juga dibakar. Korban jiwa dalam demonstrasi ini mencapai 19 orang. Tapi mereka berhasil membuat pejabat koruptor itu mundur. Termasuk menterinya itu mundur juga dari jabatannya. Semangat buat rakyat Nepal. Kami rakyat Indonesia akan selalu mendukung kalian. Kalau sebelumnya gue bahas tentang Filipina yang terinspirasi dari Indonesia untuk melakukan demo, ternyata negara Nepal juga terinspirasi dari Indonesia untuk melakukan demo. Bahkan bisa gue bilang 50% kronologinya itu persis kayak di Indonesia. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi awal mulanya Nepal terinfluence untuk memberikan kritik terhadap pemerintah lewat sosial media terkait dengan korupsi besar-besaran, penyalahgunaan dana publik, gaya hidup pejabat yang mewah-mewahan, keluarga pejabat yang masuk ke pemerintahan. Sementara Nepal ini lagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, minim lowongan pekerjaan, dan aspirasi anak muda yang tidak didengar oleh golongan tua di pemerintahan. Lalu karena kekhawatiran pemerintah Nepal akan permasalahan ini, pemerintah Nepal pun memblokir 26 platform digital termasuk media sosial. Alasan pemerintah sih untuk mengontrol penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain. Karena hal ini terjadilah demo besar-besaran yang didominasi oleh Gen Z. Kemudian terjadi bentrokan antar aparat dan juga demonstran, yang mana aparat menembakkan gas air mata, menyemprotkan water cannon, menembakkan peluru karet, bahkan peluru tajam, yang diduga hal ini menyebabkan 19 orang tewas. Demo pun semakin memanas nih, makanya terjadi pembakaran gedung-gedung instansi pemerintahan dan kantor-kantor partai politik yang disertai dengan penjarahan. Hal ini juga menyebabkan Menteri Keuangan Nepal diserang oleh massa. Setelah itu, Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Oke, breaking news. Ini makin gila, guys. Nepal baru aja masuk ke babak baru dalam sejarah protes dunia. Karena rakyat Nepal baru aja membuat Perdana Menteri mereka resign, membakar beberapa rumah politikus dan menteri-menterinya, masuk ke gedung parlemen dan membakar gedung tersebut juga. Dan ini membuat kekosongan kursi Perdana Menteri mereka per hari ini. Dan semua itu dalam 48 jam aja.
Gila, sebelumnya situasi emang udah panas ya. Protes terjadi selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 September hingga saat ini. Awalnya hanya pemuda aja yang turun, tapi situasi semakin panas ketika polisi menggunakan peluru sungguhan untuk menembaki warganya. Iya, kalian nggak salah dengar guys, peluru sungguhan. Nah, dari situ kurang lebih ada 20 korban jiwa atas kejadian ini. Dan akhirnya banyak warga yang turun ke jalan dan memperkeruh suasana. Hingga kita itu tiba ke poin sekarang guys. Tapi ini semua dalam 48 jam ini langsung melesat begini, ini gila sih. Semoga warga Nepal cepat recovery ya. Ternyata mereka terinspirasi dari Indonesia. Jadi baru-baru ini gelombang demonstrasi besar mengguncang Nepal. Demo yang kabarnya diinisiasi oleh Gen Z ini bahkan menimbulkan 22 korban jiwa. Lebih parah dari yang terjadi di Indonesia minggu lalu, demo di Nepal ini bahkan memaksa presiden, perdana menteri, dan para menteri mereka mundur. Para demonstran pun membakar rumah-rumah pejabat yang terindikasi korupsi. Ada pejabat yang kabur menggunakan helikopter saat rumahnya dikepung massa. Termasuk yang sedih ialah ketika istri mantan perdana menteri Nepal juga ikut menjadi korban saat rumahnya dibakar. Sebegitu chaosnya, para demonstran pun ada yang menebar uang dari atas rumah pejabat yang dibakar. Tapi demo berdarah ini kabarnya justru terinspirasi dari gelombang protes yang terjadi di Indonesia minggu lalu. Aktivis yang juga influencer Alia Mauro tegas menyebut bahwa keberanian pemuda Nepal terinspirasi dari Indonesia. Mereka memprotes tindak korupsi para pejabat dan ketimpangan kehidupan di sana. Selain itu, mantan penasihat ekonomi utama pemerintah India, Sanjeev Sanyal, juga menyebut bahwa demo di Nepal persis seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi dia tidak hanya menyebut Indonesia, melainkan di Bangladesh dan Sri Lanka juga dia sebut polanya mirip dengan yang terjadi di Nepal. Ada juga yang komen, baguslah orang Indonesia ni bila dia marah kat kerajaan, dia betul-betul tunjuk dia marah. Malaysia bila lagi? Kita kena faham Indonesia ni dia as a republic ya. Dia dapat kemerdekaan dengan mengalahkan penjajah dia. Okay. Which is kita tahulah dengan Belanda masa tu kan. Belanda ya. Jadi dia berkorban nyawa. Ya, Dia halau dia halau Belanda tu dia dapat kemerdekaan 1945 lepas perang kan. Jadi dia punya spirit tu lain sikit, dan dia dah biasa dengan cara-cara yang kita lihat sekarang ni lah. Masa zaman Presiden Suharto jatuh, berlaku benda yang sama pada riot yang sama pada 1998. Sebab itulah bila berlaku benda macam ni, memang dia tak silu-silu untuk menunjukkan dia punya emosi dia kan, menunjukkan dia punya kemahuan dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang masih minta benda macam ini berlaku di Malaysia? Kalau kita nak jadi Malaysia, kita nak ke Malaysia jadi apa yang berlaku di Indonesia sekarang? We shouldn't lah. We shouldn't. Dengan hancurnya kedai, kena looting, orang tak nak datang dengan turis ramai sekarang, kita dapat kemakmuran dan sebagainya. Kenapa kita nak jadikan benda negatif dan bikinkan perpecahan? Ini yang kita nak elakkan benda-benda berlaku. Kalau boleh, kita bergaduh online je kot. Janganlah bergaduh sampai kat luar kan, sampai physically mencederakan dan sebagainya, menyebabkan korban jiwa dan sebagainya. Saya tak nak kes-kes macam Zara dan sebagainya. Dia dah jadi satu sampai ke Selatan Thai kan, sampai satu Malaysia, sampai satu dunia. Jadi itulah antara isu-isu bila orang Malaysia, dia mencari satu point, tapi dia tak sampailah ke tahap seperti di Malaysia itu sendiri. Indonesia ni kita tak faham. Saya sendiri pun tak faham betapa complicatednya dia punya society atau masyarakat dia sendiri. Bang, bahas Nepal itu kenapa sih? Sama kayak Indonesia nggak? Menarik nih. Kamu lihat video ini. Chaos banget dan rame banget. Rakyat Nepal pada demo sampai manjat-manjat. Bahkan gedung parlemennya sampai dibakar kayak gini nih. Hancur semua. Kenapa bisa begini? Jadi, awalnya Gen Z Nepal itu pada nge-spill kalau pejabat Nepal suka flexing kemewahan. Pejabatnya pada jalan-jalan ke luar negeri. Anak pejabat pada pamer harta. Padahal ini semua hasil korupsi. Pas ini semua viral, sosmed di-banned di sana. Dari WhatsApp, Instagram, YouTube, pokoknya sosmed pada diblokir dah. Makin emosi tuh warga Nepal, berasa dibungkam. Langsung demo gede banget. Pada pakai bendera One Piece kayak gini nih. Mereka bilang nggak mau ada korupsi, nggak mau ada nepotisme dan sebagainya. Banyak yang bilang kalau aksi mereka ini terinspirasi dari demo di Indonesia. Semua bisa membaca di postingan-postingan ini. Masalahnya, polisi Nepal ini gila banget. Orang demo pada ditembakin. Sampai 19 orang korban yang meninggalkan dunia. Warga Nepal tahu begini, makin panas. Langsung gedung parlemen dibakarin dan rumah pejabat juga kena sampai angus semua. Endingnya Perdana Menterinya mundur, Presiden Nepal juga mundur. Bener-bener diingetin kalau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kita baca, Perdana Menteri Nepal undurkan diri usai demo yang berujung ricuh. Presiden Nepal mundur susul PM. Sekarang Nepal tanpa pemimpin. Kalau dibilang sama persis kayak Indonesia ya enggak. Memang ada kemiripan, tapi secara teknis dan fakta yang terjadi di Indonesia enggak se ekstrim Nepal.
Aneh banget deh pejabat Nepal deh. Jadi kemarin kan di Nepal kan ada demo kan yang berawal dari aksi anti korupsi, terus karena ada sosial media ban segala macem jadi makin parah demonya sampai akhirnya jatuh korban jiwa 19 orang. Nah, masa gara-gara itu Menteri Dalam Negeri Nepal ngundurin diri? Katanya dia ngerasa punya tanggung jawab moral. Apaan coba? Masa pejabat punya tanggung jawab moral? Masa pejabat punya rasa malu? Kalau kayak gitu mah gak usah jadi pejabat lah. Namanya pejabat mah mau ada demo, mau ada segala macem ya tetap teguh, nggak akan mundur segala macem. Itu baru pejabat. Kalau ditekan banget nih, ya kabur ke luar negeri. Yang namanya pejabat mah gitu. Kok malah mundur? Aneh banget Nepal. Di Nepal, aksi mahasiswa menuntut reformasi kampus dan kebebasan akademik mulai meniru pola aksi Indonesia. Mereka menggunakan teatrikal, long march damai, dan orasi terbuka di kampus, mirip banget dengan aksi mahasiswa di Indonesia. Sementara di Malaysia, protes-protes terkait isu lingkungan dan transparansi pemerintahan makin sering terlihat rapi, terstruktur, dan bahkan menggunakan simbol-simbol aksi dari Indonesia, seperti spanduk bertuliskan sindiran lucu, nyanyian protes, hingga barisan mahasiswa berjilbab yang turun ke jalan. Banyak pengamat menilai aksi damai di Indonesia dianggap efektif tanpa perlu anarki. Apalagi di era sosial media, visual aksi yang kuat bisa menyebar luas dan mempengaruhi aktivisme lintas negara. Solidaritas, kreativitas, dan keberanian rakyat Indonesia menjadi contoh bagaimana protes bisa tetap berkelas tanpa kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.